Hai teman-teman semua, sambil makan pagi ini kebetulan saya berada di Padang dalam rangka memberikan workshop psikosomatik ya seperti biasa setiap bulannya dari sejak 2 bulan yang lalu saya berkeliling uh, ke daerah-daerah di mana memberikan penjelasan terkait dengan masalah psikosomatik, khususnya untuk dokter umum dan dokter spesialis kedokteran jiwa. Ya, kenapa saya masih melakukannya sampai saat ini? Nah, karena menurut saya orang mesti lebih memahami tentang masalah psikosomatik. Ya, ini bukan masalah yang sebenarnya tidak uh, sedikit ya, tidak sedikit banget, banyak sekali terjadi di dalam praktek sehari-hari. Namun sayangnya seringkali banyak dari kita itu terpaku hanya pada gejala fisiknya saja dan kita lupa melakukan penerapan terapi secara keseluruhan untuk masalah-masalah yang berkaitan di latar belakangnya. Nah, mengapa demikian? Karena kebanyakan dari kita mungkin terpaku pada kondisi cemasnya terkait dengan kondisi fisik gitu. Jadi seolah-olah fisik ini harus diperbaiki gitu. Padahal belum tentu selalu ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang gejala fisiknya sendiri, gejala fisiknya itu kan sebenarnya tidak terlalu ada dasarnya. Jadi banyak di antara pasien psikosomatik yang mengeluh gejala-gejala fisik itu sebenarnya kalau dicek itu nggak ada problem di jantungnya, di lambungnya, di paru-parunya gitu ya. Jadi hanya suatu keadaan yang memang berkaitan dengan persepsi ataupun hipersensitivitas dari sistem saraf pusatnya sendiri. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya punya problem. Dan ini memang menjadi satu hal yang penting untuk kita bersama perhatikan bahwa dasar gejala gangguan sendiri memang tidak semudah yang kita kadang-kadang kira. Mengapa demikian? Karena banyak di antara kita mungkin berfokus hanya pada bahwa gejala ini seolah-olah datang secara akut atau tiba-tiba datangnya, tapi kita nggak menyadari bahwa banyak di antara kasus-kasus ini itu sudah lama sebenarnya, cuman baru berdampak yang berat belakangan gitu ya. Kalau dulu mungkin nggak terlalu dipikirin gitu ya, nah sekarang belakangan jadi itu. Kemudian juga banyak di antara kasus-kasus ini tuh lebih dominannya pada saat kondisinya masih muda dulu. Jadi nggak terlalu kelihatan ada perubahan yang signifikan waktu awal-awal terjadi karena masih muda, tapi kemudian semakin bertambah usia, dia makin tambah melihat bahwa oh iya ya, kasus ini sebenarnya problematik. Ya, problematiknya itu artinya banyak dikaitkan karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup, lingkungan, dan yang lain-lainnya. Saya sambil makan ya. Nah, problem ini sebenarnya bisa diatasi gitu. Bisa diatasi karena nggak ada sesuatu yang sebenarnya tuh tiba-tiba terjadi ya pada kasus psikosomatik ini. Kebanyakan dari kasus-kasus psikosomatik ini biasanya tuh problemnya itu dia dikaitkan karena pertama ada faktor genetik ya, artinya faktor genetik ini menjadi dasar. Kemudian setelah itu ada faktor yang disebut faktor pemicu. Nah, faktor pemicu ini yang mungkin teman-teman suka melihat kok tadinya itu dia baik-baik saja gitu ya. Terus ketika kena gejala tersebut, terus jadi nggak bagus gitu. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Ternyata banyak di antara pasien-pasien psikosomatik itu baru mulai gejalanya muncul ketika dia sakit fisik duluan juga gitu. Nah, ini yang repot nih. Jadi mengaburkan sesuatu yang berkaitan dengan apakah ini katanya dari pikiran, tapi kok saya memang awalnya sakit gitu. Misalnya dia sakit lambung gitu, sakit mencret gitu. Awalnya memang dia ada gejala-gejala itu gitu. Cuma makin lama gejalanya itu seolah-olah harusnya sudah baik gitu ya. Misalnya kayak sakit lambung mungkin hanya dalam waktu 2-3 hari kalau kita pun
keracunan aja kita bisa membaik gitu ya segera. Kalau misalnya racunnya udah keluar dari pengobatannya, udah dikasih obat gitu ya, biasanya udah bisa. Tapi ini kok enggak. Jadi dia memicu yang lainnya. Contoh yang paling sering terjadi belakangan ini sejak pandemi adalah ketika gangguan tidur itu terpicu karena kena COVID. Jadi banyak orang yang tidurnya terganggu pada saat dia kena COVID, dan keadaannya kemudian menjadi dominan setelah beberapa saat COVID-nya udah baik, tapi tidurnya belum baik. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan ya sama teman-teman semua juga. Problematik keadaan ini juga menjadi salah satu yang penting gitu ya untuk diperhatikan oleh kita gitu. Sehingga nantinya arah kita itu tidak salah. Tidak salah itu maksudnya gini, orang suka terpicu bahwa oh ternyata memang kondisi psikosomatiknya beneran ada kok, awalnya itu saya punya masalah gitu. Tapi ternyata keadaan ini tidak selalu berkaitan dengan situasi awal dia gitu. Jadi dia merasa enggak, ini memang beneran sakit karena saya tuh sakit beneran gitu. Bukannya bukannya dibuat-buat gitu ya. Ya enggak bilang dibuat-buat juga gitu. Tapi artinya keadaan seperti ini tuh bisa saja dikaitkan karena faktor-faktor lingkungan itu tidak terlalu kelihatan menjadi penyebab seolah-olah buat dia gitu. Padahal dia itu punya kerentanan, dan kerentanan itu terpicu oleh sesuatu peristiwa penyakit fisik ya, dan akhirnya menjadi gejala-gejala terus-terusan yang nggak bisa hilang. Padahal penyebab fisiknya sudah nggak ada gitu ya. Jadi itulah banyak kasus orang bilang psikosomatik itu nggak sesederhana yang kita kira gitu. Kemudian penanganan kasus seperti ini tuh gimana? Apakah memang akan membuat banyak faktor terkait dengan penyembuhannya? Harus dengan obat kah atau apa gitu? Kalau saya sih pikir kalau gejalanya memang dominan dan sangat mengganggu, maka sebaiknya dilakukanlah pengobatan. Nah, jadi jangan sampai nggak diobatin gitu. Tapi jangan lupa juga faktor lain yang bisa membantu adalah bagaimana cara sistem saraf pusat itu diperbaiki pelan-pelan. Nah, diperbaikinya itu gimana? Nah, dengan cara bagaimana mengelola pikiran kita gitu. Karena susahnya gini nih, otak kita ini relatif terhadap situasi stres itu dia responsif. Jadi kalau sedikit aja teman-teman itu merasakan ada stres gitu ya, maka teman-teman tuh akan merasakan bahwa wah ini nggak bener nih kondisi gini. Jadi otak akan bekerja, dia akan mempersepsikan itu, dan kemudian terjadilah suatu proses perubahan yang mungkin teman-teman nggak sadari karena berlangsung secara pelan-pelan. Menurut saya hal-hal seperti ini yang pada banyak kasus tuh orang nggak mengerti itu. Mereka melihatnya bahwa mungkin ini terjadi seperti infeksi. Makanya dalam artian perubahan kita untuk membantu si pasien sendiri, kadang-kadang selain dari obat yang sudah diberikan, kita juga menekankan perlunya melakukan suatu terapi diri sendiri, mengenali sumber-sumber itu. Kalau saya pernah lihat gitu ya, banyak orang melakukan apa tuh namanya pola pikir gitu ya, dengan meditasi atau dengan melakukan trik-trik khusus gitu ya, relaksasi gitu ya, belajar hipnoterapi juga gitu. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Dan memang tiap orang beda-beda. Ada yang bisa cepat berhasil, ada yang lambat gitu ya.
Hanya saja kalau saya bikin perumpamaan, otak kita ini kan terus berproses. Ada satu proses aging atau penuaan yang nggak bisa dihindari. Dan saat proses aging itulah kemampuan otak kita tuh berkurang sebenarnya. Kalau kita nggak berusaha lebih pada saat otak kita berkurang, maka nantinya makin lama ya makin menurun. Jadi menurut saya ya penting juga ya untuk kita perhatikan bagaimana menjaga tubuh yang sehat itu. Karena dasarnya itu, teman-teman bisa aja misalnya mengatakan bahwa, oh saya sih sebenarnya udah melakukan pengobatan tapi kan nggak bisa baik-baik juga dok. Ya pengobatan aja sih, ya cuma makan obat gitu ya. Tapi apakah teman-teman melakukan hal yang lain gitu, melakukan cara-cara non obatnya gitu, berkontribusi untuk lebih banyak lagi menjaga tubuh yang sehat gitu. Makan yang teratur, makan yang benar ya gitu ya, maksudnya nggak sesuatu yang sifatnya membuat kita itu jadi kelebihan, misalnya berat badan. Kalau untuk orang GERD juga nggak boleh terlalu banyak makan gitu ya langsung gitu ya. Terus kemudian nggak boleh terlalu gemuk, terus kemudian juga nggak boleh banyak merokok gitu ya. Jadi kalau masih merokok ya susah gitu. Ini ketakutan obat tapi yang udah jelas-jelas bikin ketergantungan kayak rokok nggak dihindari gitu. Nah ini menarik. Kadang-kadang ada beberapa pasien juga begitu. Jadi basicnya adalah perubahan gaya hidup itu penting. Dan buat sebagian orang menurut saya itu yang susah. Jadi kalau kita bicara tentang mantra kita itu ikhlas, sabar, sadar itu ya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa kita butuh ikhlas? Karena dengan ikhlas kita tuh bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik. Ya kita nggak gampang kesel, nggak gampang kecewa, karena kan kita udah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa terjadi gitu kapan aja. Dan jadi beda gitu cara kita mengelola pikiran yang kita harapkan beradaptasi gitu dengan hal tersebut. Jadi orang itu bisa aja melakukan sesuatu yang nggak pas gitu, tapi dia bisa melihat gitu perspektif dia bahwa oh ya udah saya terima gitu segala sesuatu yang kurang baik kepada kita gitu, karena itu memang hasil dari kita sendiri yang jelas gitu ya. Kalau kita menurut prinsip hukum karma gitu, tapi kalau menurut hukum takdir gitu ya, takdirnya udah harus jalan gitu. Itu sih sebenarnya yang menurut saya harus mau nggak mau kita perhatikan gitu sebagai salah satu faktor mengapa seseorang itu sebenarnya kalau dia ikhlas dia akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi dia nggak terlalu kayak banyak pikiran gitu, karena menurut dia ya yang semua terjadi itu atas kehendak Tuhan, semua atas berjalan sebagaimana hukum alam gitu. Namun kita berarti kan kita juga punya cara untuk mengelola, dan kesabaran ini penting untuk bisa membantu diri kita lebih baik gitu. Karena kalau ada sesuatu yang nggak nyaman di dalam diri kita, kita kan kecenderungannya kepengen melakukan sesuatu lah gitu ya. Dan tentunya ini jadi lebih baik gitu untuk kita kalau kita mau sabar. Ya, ada pesawat lewat. Mau sabar dan bisa membantu diri sendiri untuk tetap bersabar itu, karena itu penting. Agak susah kalau kita nggak bisa bersabar ya, kita jadi punya kekhawatiran yang berlebihan tentunya. Kemudian ya kesadaran ini sebenarnya bukan hanya sadar kalau kita punya penyakit, tetapi sadar kalau kita itu hidup ini tuh dijalani apa adanya. Sadar bahwa segala sesuatu bisa berubah, sadar bahwa segala penyakit itu sebenarnya ada obatnya gitu ya, kecuali kematian gitu. Jadi
ini akan membuat kita menjadi jauh lebih memahami gitu bahwa berkaitan dengan masalah psikosomatik itu kadang-kadang perlu waktu untuk bisa membantu diri sendiri. Kesabaran jadi penting, kesadaran tentang hal tersebut juga jadi penting. Ini mungkin yang sebagian orang tidak pernah belajar gitu ya, bahwa nggak mudah ternyata berada pada posisi seperti ini gitu ya. Ketika orang psikosomatik, orang merasa bahwa, duh jangan-jangan ini sesuatu yang nggak bisa hilang gitu. Bisa tentunya membaik, tapi dia mesti sadar hal-hal yang mungkin dianggap sebagai pemicu. Dan ini tentunya tidak semua orang memahaminya. Jadi kalau menurut saya, baik-baiklah pada diri kita, jaga banget diri kita dengan bagus, makan makanan yang bagus, kemudian olahraga, istirahat yang cukup. Ini adalah semua faktor-faktor yang bisa membuat kita jauh lebih nyaman di dalam kehidupan kita. Dan semoga kalau teman-teman sudah lebih bagus kondisi fisiknya, maka keadaan kedepannya juga akan jauh lebih baik tentunya. Oke ya. Terima kasih sudah menemani saya makan di sini. Saya harus segera bersiap-siap untuk memberikan workshop latihan psikosomatik hari ini mulai jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan thank you semua yang sudah menonton dan menyempatkan diri pagi ini untuk menonton vlog psikosomatik kunjungan ke berbagai daerah terkait dengan bagaimana saya menyebarluaskan ilmu psikosomatik ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.